Assalamualaikum. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat ya? Oke, alhamdulillah. Kita sebagai generasi bangsa, generasi penerus, ya kita harus tetap semangat. Tidak boleh loyo. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, yaitu hari ini kita akan membuat namanya keyakinan kelas. Ya, karena kan kelas 11A ini adalah gabungan, ya. Dulu waktu kelas 1 kan bermacam-macam tempat di mana tempatnya. Sekarang di kelas 11A ini digabungkan dari 10A, 10B, 10C digabungkan menjadi satu, ya, menjadi di kelas 11A. Namun sebelum itu alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kita lihat di sini ya. Yaitu kita akan membuat keyakinan kelas. Ya, langkah-langkahnya keyakinan kelas adalah kita membuat yang pertama yaitu tentang peraturan kelas. Jadi nanti masing-masing ananda yaitu membuat kira-kira peraturan apa yang ada di dalam kelas ini. Anda tulis, setelah itu nanti Anda tempel di sini ya. Setelah ditempel, baru nanti kita bersama-sama secara kolaborasi, yaitu membuat kalimat positif ya dari peraturan. Dan setelah kalimat positif kita ubah lagi menjadi keyakinan ke kelas. Namun sebelumnya, Bapak ingin tanya, kira-kira peraturan itu apa? Kira-kira peraturan itu apa? Di sekolah kita ada peraturan enggak? Ada. Di rumah ada peraturan enggak? Ada. Di kelas ini sama wali kelasnya dibuat peraturan ada enggak? Nah, apa itu peraturan? Yuk. Segala sesuatu hal yang harus dipatuhi. Iya, betul. Tepuk tangan dulu untuk Rafli. Oke. Peraturan tadi kata si Rafli adalah apa tadi Rafli? Segala sesuatu hal yang harus dipatuhi. Biasanya peraturan siapa yang buat? Sekolah. Biasanya peraturan yang buat sekolah. Yang menjalankan siapa? Yang menjalankan murid. Iya, tepuk tangan dulu. Ya, itu disebut dengan peraturan. Ya, kata peraturan ini nanti kita ubah menjadi keyakinan kelas. Apa keyakinan? Yuk. Kepercayaan. Iya, bagus. Tepuk tangan. Apa lagi keyakinan? Kita memiliki keyakinan kan? Nah, keyakinan. Biasanya kalau keyakinan yang buat siapa? Iya, diri kita sendiri. Kalau kita yang membuat, kita menjalankan, kira-kira ada paksaan enggak? Enggak, tapi kalau peraturan yang buat sekolah, yang menerapkan, yang menjalankan siswa, biasanya siswa terpaksa menjalankan. Maka selama ini ya di sekolah kita masih ada siswa yang melanggar karena mereka merasa terpaksa. Nah, sekarang peraturan kita geser namanya keyakinan ke kelas. Ini Bapak akan membagi ya kertas ini, yang warna-warni ini, ya nanti Anda tulis apa peraturan yang berada di dalam kelas ini. Dalam kelas saja ya. Contoh tadi apa? Tidak boleh mencontek bermacam-macam. Oke ya? Oke, siapkan penanya.
Iya, bagus. Mungkin bisa dipisahkan warnanya. Warnanya di sini warna yang berbeda. Nah, iya. Susun yang rapi. Ya. Oke? Sudah semua? Sudah? Oke, kita perhatikan. Peraturan tadi ini siapa yang buat? Siswa sendiri kan? Tidak ada unsur paksaan ya. Kita baca. Yang pertama di sini. Dilarang untuk berisik saat pembelajaran dimulai. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu. Terus, baju harus rapi. Iya. Menghargai antar sesama dan saling toleransi. Ya, tidak boleh memasuk sepatu ke dalam kelas. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh bercerita dengan teman saat guru sedang menerangkan. Mantap. Tidak boleh memakai sepatu di dalam kelas ya. Dari ini semua peraturan yang dibuat. Kita lihat sini, datang harus tepat waktu, dilarang merusak properti kelas, masuk ke kelas tepat pada waktunya, dilarang makan di dalam kelas. Iya, tidak boleh bermain saat pelajaran sedang dimulai. Tidak boleh tidur di dalam kelas saat jam pelajaran. Dari peraturan sekian yang dibuat, kita hindari ya kata tidak dan harus. Berarti kita buat sini kata tidak harus. Ya. Di sini kan ada tadi ada kata dilarang, ya. Tidak boleh makan saat jam pelajaran. Maka kata tidaknya hilangkan. Berarti kata tidak dan kata harus itu masih merupakan kalimat negatif. Di dalam pembuatan keyakinan kelas, kita harus menggunakan kata positif. Yang negatif kita ubah menjadi positif. Seperti itu. Berarti kata tidak dan kata harus maka tidak boleh. Sekarang kita ubah menjadi kalimat positif. Kira-kira dilarang untuk berisik saat pembelajaran dimulai. Kata positifnya apa? Dilarang berisik saat pembelajaran. Kira-kira apa? Apa? Diam di saat pembelajaran dimulai ya. Oke, kita tulis. Berarti kalimat positif yang pertama posisinya gimana? Dia dilarang untuk berisik saat pembelajaran dimulai. Atau sebaiknya ya, sebaiknya pembelajaran gimana? Sebaiknya diam. Ya, atau bisa kita ubah seperti ini. Gimana? Kan dilarang berisik saat pembelajaran dimulai. Kira-kira apa? Mengikuti pembelajaran dengan tenang atau dengan sungguh-sungguh. Nah, ya, berarti apa kira-kira? Mengikuti pembelajaran dengan serius ya. Oke. Atau dengan sungguh-sungguh. Berikutnya, kira-kira yang sama tadi, ini kita samakan. Satu, tidak boleh bercerita dengan teman sedang guru menerangkan, sama ya.
sama. Dilarang tidak boleh satu sama lain memakai, tidak boleh berisik di dalam kelas, boleh sama, tidak membuang, tidak boleh sama, tidak boleh, mana lagi? Yang sama. Kita cari kalimat yang masih sama. Dilarang merusak, tidak boleh memperhatikan guru saat menerangkan pelajaran, sama ya. Tidak boleh tidur dalam kelas saat jam pelajaran. Sama ini ya, tidak boleh ribut saat belajar sama. Oke, satu. Terus yang kedua kira-kira apa? Baju harus rapi. Ya, baju harus rapi. Harusnya dihilangkan. Pakaian, memakai pakaian sesuai aturan. Ya, berarti yang kedua adalah pakailah pakaian sesuai aturan. Ya. Pakailah pakaian ya sesuai ya aturan ya. Aturan. Oke. Pakaian, tentang pakaian mana ini? Pakaian tidak boleh sepatu. Peraturan kelas tidak boleh, mana nih? Pakaian harus rapi sama. Dikeluarkan sama. Tidak boleh mengeluarkan baju, tidak mengeluarkan baju. Masuk tepat waktu, datang tepat waktu. Tidak boleh ribut, tidak harus membawa Al-Quran. Tidak boleh bermain saat pelajaran tadi, boleh sama ya. Baju tidak boleh keluar sama. Dilarang makan dalam kelas, dilarang merusak. Oke, sama. Terus yang ketiga, menghargai antar sesama dan saling bertoleransi. Apa? Menghargai antar sesama dan saling bertoleransi. Berarti kalau bertoleransi apa? Saling menghargai. Iya, berarti yang ketiga yaitu saling menghargai. Saling menghargai satu sama lainnya ya. Oke, atau saling menghormati ya. Saling menghormati atau menghormati. Berarti hormat. Terus yang keempat, tidak boleh memasuki sepatu ke dalam kelas. Satu, tidak boleh memasuki sepatu ke dalam kelas. Berarti kalau tujuannya apa? Bersih ya. Berarti sama dengan tidak boleh membuang sampah. Ya, sama. Tidak boleh memakai sepatu sama. Oke, dilarang membuang sampah. Kira-kira dilarang membuang sampah atau tidak boleh pakai sepatu dalam kelas, berarti apa? Jagalah kebersihan. Iya. Yang keempat, jagalah kebersihan. Oke, berikutnya yang kelima. Tidak sama semua ini ya. Menghargai teman tadi udah. Lanjut, tidak boleh makan saat jam pelajaran sama tadi. Datang harus tepat waktu. Masuk kelas tepat pada waktunya. Datang tepat waktu, kira-kira datang tepat waktu. Disiplin. Ya, datang tepat waktu, datang tepat waktu ya. Iya kan? Nanti baru kita buat keyakinan kelasnya disiplin. Ya, berarti datang tepat waktu. Oke, yang keenam, apalagi kira-kira? Masuk tepat waktu, sama. Dilarang merusak properti, datang tepat waktu, sama. Oke, berikutnya kita cari baju harus dimasukkan, tadi udah ya? Udah, baju udah tadi udah. Lanjut, dilarang merusak properti kelas. Apa itu? Menjaga peralatan kelas. Ya, yang keenam menjaga peralatan kelas. Terus yang ketujuh, kita cari sudah dilarang makan dalam kelas. Harus membawa Al-Quran saat tahfiz Quran.
harus atau wajib memakai pakaian rapi. Tadi sama ya. Oke, tidak boleh tidur di dalam kelas saat jam pelajaran. Berarti satu lagi, yang ketujuh apa? Dilarang makan dalam kelas. Dari kalimat positif ini kita ubahlah menjadi namanya keyakinan ke kelas. Coba Bapak ingin si Randy bacakan yang nomor 1. Kalimat positif kita apa? Mengikuti pelajaran dengan serius. Lanjut. Pakailah pakaian sesuai aturan. Ya. Yang ketiga apa? Selalu menghargai satu sama lain. Atau saling menghormati. Iya. Berikutnya nomor 4. Jagalah kebersihan. Lanjut. Datang tepat waktu. Iya. Menjaga peralatan kelas. Iya. Makanlah sesuai waktu dan tempat. Iya. Kalimat positif berarti pada pagi hari ini kita membuat keyakinan kelas ada 7 kalimat positif. Dari 7 kalimat positif itu nanti kita ubah ke dalam bentuk namanya keyakinan ke kelas. Gimana rasanya? Ada terpaksa enggak? Enggak ada kan? Nah, kalau enggak ada kita apa dulu deh supaya enggak tegang. Ya, walaupun masih pagi supaya kita fresh, kita namanya ice breaking dulu deh. Oke, siapa kira-kira yang bisa memimpin? Game atau permainan? Siapa? Yuk. Siapa? Bisa, yuk. Maju depan, yuk. Main yuk. Silakan. Tepuk tangan dulu. Iya. Oke, yuk. Kita ikuti ya. Silakan. Gimana? Jadi permainannya itu adalah permainan presiden. Nanti dari urut ke sana itu adalah urut 1, 2, 3 dan sampai terakhir. Nah itu masing-masing per orang harus mengingat nomornya. Nah presiden 1, presiden 3. 3. Ayo. Salah. 1. Oke. Berarti yang kalah kira-kira gimana? Main lagi enggak? Boleh. Kalau enggak memisahkan diri dulu. Oh, memisahkan diri dulu deh. Yuk. Kemana memisahkan diri? Di depan. Di depan. Lanjut. Berarti dari terakhir ya. Ya, lanjut. Yuk. Presiden 2. 2. Ayo maju depan. Lanjut. Terakhir presiden berapa tadi? Yuk lanjut. Presiden 10. Presiden 4. Presiden 15. Presiden 1. Presiden 8. Presiden 9. Presiden 13. Mana 13 mana? Ayo 13. 13 maju depan. Udah 13. Fokus ya. Ini bagus nih untuk mengetes kefokusan. Lanjut. Terakhir, yuk. Presiden 20. Presiden 7. Presiden 3. Salah. Berarti yuk, maju depan. Jangan sampai salah ya. Kira-kira dia inget ini. Ya sudah keluar belum? Ayo, lanjut. Terakhir. Terakhir. Oke, lanjut. Presiden 26. Ayo. Kena imbasnya dia. Kena imbasnya. Lanjut. Yuk, terakhir. Oke, dilanjut. Silakan. 5 gak ada. Berarti dia gak bagus. Maju ke depan. Oke. Yuk, kasih. Udah? Oke, kalau udah, terus kira-kira yang ini apa? Sesuai request mereka aja. Requestnya apa? Nyanyi. Yuk, 1, 2, 3. Ayo.
Mana suaranya? Yuk, ulang lagi. 1, 2, 3. Bareng-bareng aja yuk. 1, 2, 3. Langsung, belum? Oke, tepuk tangan. Nah, duduk. Dah. Dah ya. Jadi sekarang kita masuk ke dalam keyakinan ke kelas. Kalimat positif ini kita ubah menjadi keyakinan ke kelas. Contoh gini, di sini tadi ada namanya mengikuti pelajaran dengan serius. Berarti kalau mengikuti pelajaran dengan serius kira-kira apa itu? Mengikuti pelajaran dengan serius. Keyakinan kelasnya kalau fokus apa berarti? Kalau ini sama dengan seperti ini. Mengerjakan tugas tepat waktu. Mengerjakan tugas tepat waktu. Berarti kalau siswa mengikuti pembelajaran dengan serius atau mengerjakan tugas tepat waktu, kira-kira siswanya bertanggung jawab. Jadi nanti kalau seandainya siswanya tidak mengerjakan tugas apa yang diberikan oleh guru, tidak tepat waktu, maka siswa tidak bertanggung jawab. Berarti satu keyakinan kelas yang kita dapat adalah ya bertanggung jawab. Oke, satu bertanggung jawab. Selesai. Pakailah pakaian sesuai aturan. Disiplin. Iya, bagus. Yang kedua yaitu disiplin. Yang ketiga, saling menghargai satu sama lain atau menghormati. Toleran? Ya, boleh. Ya, itu. Oke, yang keempat, jagalah kebersihan. Jagalah kebersihan, berarti ya? Jagalah kebersihan kan? Berarti jagalah kebersihan. Berarti kebersihan. Ya, berarti yang keempat, kebersihan. Yang kelima, datang tepat waktu, masuk kemana? Masuk ke disiplin, sudah. Menjaga peralatan kelas. Bertanggung jawab, sudah. Makanlah sesuai waktu dan tempatnya. Masuk disiplin. Oke, berarti dapat 4 keyakinan kelas. Bertanggung jawab, disiplin, toleransi, dan kebersihan. Kira-kira ada enggak yang tertinggal peraturan atau kalimat positifnya kira-kira? Apa lagi? Coba ada enggak? Kira-kira bisa dilihat dulu. Dari sekian peraturan tadi, kita ubah menjadi 7 kalimat positif, menjadi 4 keyakinan ke kelas. Apakah perlu ditambah enggak kira-kira? Gitu loh. Ah iya, bagus. Tidak mengambil barang orang lain atau tidak meminjam barang orang lain tanpa izin. Berarti di mana? Nomor 8 ya? Nomor 8. Ada yang lagi? Beda dengan ini? Oh, bagus. Ada lagi yang beda? Boleh, silakan. Sebelum kita jadikan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini nanti akan Bapak buat spanduk. Besarnya mungkin lebih kurang segini. Seperti ini. Setelah itu nanti bawahnya nama-nama kalian tanda tangan. Anggap aja ini keyakinan kelas mata pelajaran. Nanti wali kelasnya juga akan membuat gitu. Ya? Oke, boleh tempel, silakan tempel. Ada nambah lagi? Yang kira-kira sebelum kita jadikan, ya kan? Nanti pas waktu tengah jalan, oh ini ada lagi, oh ini lupa. Tapi tidak masalah. Mungkin per 3 bulan sekali nanti kita bisa evaluasi ya. Tadi? Ada, silakan. Mana ini? Tidak memakai barang orang lain tanpa izin. Ya, bagus. Apa nak? Dilarang pacaran di kelas. Wah. Bagaimana perasaan Mela setelah tadi kita membuat keyakinan kelas, ya?
Bagaimana perasaannya kira-kira? Perasaan saya sih sangat happy banget Ya. gitu, apalagi ada ice breaking-nya tadi itu membuat dan melatih kefokusan kita dalam belajar dan juga dalam membuat keyakinan kelas itu jadi membawa diri saya untuk lebih bertanggung jawab lagi, disiplin lagi kayak gitu. Berarti keyakinan kelas tadi yang kita buat tadi kan secara berkolaborasi nih ya. Berarti kedepannya otomatis mau dilaksanakan dengan sungguh-sungguh ya. Seperti itu. Oke. Berarti artinya tidak ada paksaan kan? Tidak ada. Oke, terima kasih ya Iya, Pak. atas partisipasi dan kolaborasinya. Semoga keyakinan kelas yang kita buat hari ini bisa diterapkan dan anak-anaknya bertanggung jawab ya. Oke, terima kasih. Iya, Pak. Ya.